Yeay, Jesus can be healed. Saya pulih. Segala perkara dapat ku di dalam Dia, Dia yang memberi kekuatan. Beta minta sementara ini jangan dulu datang, karena sementara ini masih PPKM ini, makanya sementara ini pastor juga butuh istirahat. Jadi beta minta Bapak Ibu jangan dulu datang, karena sementara ini kegiatan belum ada. Nanti kalau sudah ada baru bisa dilaksanakan, nanti diumumkan di YouTube-nya pastor. Jadi tolong Bapak Ibu jangan dulu datang. Ya serba salah lah. Pastor di sini pagi-pagi sudah bangun jam 5, persiapan untuk live streamingnya jam 6 sampai jam 7. Pagi lagi sambung doa airnya. Ya butuh istirahat lah pastor. Ya serba salah, ada yang datang tidak dilayani, salah. Nanti bilang kita pilih kasih. Nanti separuh dilayani, separuh enggak, gimana? Ya tolonglah Bapak Ibu, tolong mengertilah. Bagi yang menyaksikan YouTube ini, tolonglah jangan dulu datang. Karena saya ditugaskan untuk menyampaikan pengumuman ini, jangan dulu datang di Balikpapan ini. Sementara ini ada 2 orang Pak tentara dari Kalimantan Tengah. Beta sudah suruh pulang, belum ada pelayanan, tapi ya serba salah. Pak tentaranya bilang mau tunggu. Ya kita mau gimana Pak? Jadi sementara ini belum ada pelayanan. Saya sudah ngomong, tapi Pak tentaranya bilang mau tunggu-tunggu aja. Ya di sini juga kita, ya terus terang beta yang jaga di pintu juga serba salah. Ada yang sudah datang dari Papua, dari Batam. Mereka mau tunggu-tunggu di luar, ada yang mau di dalam. Ya kita di sini serba salah lah. Sudah ngomong bilang belum ada pelayanan, tapi mereka bersikeras untuk mau menunggu. Jadi di sini kita serba salah lah. Nggak dilayani, salah. Dilayani, salah lah. Jadi ya kita di sini gimana? Serba salah lah. Terus terang saya yang jaga di depan pintu juga. Ya, mau gimana? Namanya orang sakit, jadi kita harus layani dengan baik lah penyampaiannya terhadap mereka. Iya, baik Bapak Ibu, di sini jangan dulu datang, karena nanti di sini kalau umpama kalau satu dilayani, pasti semua juga mau dilayani. Jadi di sini ya kita serba salah. Ya tolonglah, jangan dulu datang lah. Ya kalau Bapak Ibu jangan dulu datang, kan masih ada surat di depan itu yang dikasih oleh Pemda itu, ditutup sementara pelayanannya. Kasihan kan nanti berkaitan dengan Tribun Healing Center ini, gimana nanti? Tolonglah Bapak Ibu. Tetapku setia sampai akhir hidupku. Ku mau melayanimu, ku mau mengasihimu ke ujung dunia. Kau utus, ku siap melayanimu. Kau berjalan bersamaku, lewati maut di depanku. Tetapku setia sampai akhir hidupku. Bapak Ibu sekalian, ini ada Bapak TNI, datang dari mana? Dari Palangkaraya.
Woi, Palangkaraya, sapa lu, sapa lu. Ini masuk di channel Pastor Andy Simon TV. Hai Palangkaraya. Pakai bahasa Manado atau bahasa Dayak ini? Coba, sapa lu. Hei orang Manado, kita dari Palangkaraya. Dengan iman kita datang ke sini untuk menemui Pastor Andy untuk mendapatkan kesembuhan in Jesus name. Karena saya yakin dan percaya saya akan dapat kesembuhan itu di sini. Oh iya, Bapak tugas di TNI AD Palangkaraya. Sebagai apa? Coba bisa jelas sebagai apa? Dan Bapak dari Palangkaraya ke sini kapan dan lewat rute mana? Berapa lama perjalanan Pak? Saya dinas di Detasemen Kesehatan Wilayah Palangkaraya. Palangkaraya ya. Ya. Saya datang dari sana tadi jam 2 subuh. Nah apa? Lewat darat. Oh ini. Lewat darat, kemudian dijemput sama anak saya di Banjarmasin, baru terbang dari Banjarmasin ke sini. Sampai di sini tadi jam 10 lewat, Pastor. Iya. 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 Ya, terima kasih. Sebab kehormatannya Bapak Stephen Mogi dan anak satunya boleh datang. Saya mau ngomong sebentar ya. Bapak Ibu sekalian, ini kondisinya memang seperti apa yang tadi tim kami ya, Bapak Melki sampaikan bahwa kita ada di posisi yang seperti ini. Pastor sudah memberi diri setiap subuh bangun lebih awal, melayani form-form doa, mendoakan form-form doa, lalu live setiap subuh, lalu pagi mendoakan healing water. Namun seperti Bapak Steve ini, ya ini yang masuk video ya, tapi kan setiap hari Melki yang dihadapi di depan pintu, orang-orang datang itu banyak Bapak Ibu. Dan yang menjadi masalah adalah semua orang yang datang itu mau ketemu gitu loh. Ya, semua mau ketemu padahal kita sudah kasih pelayanan form doa, live streaming, air yang kita doakan, itu sarana kita gunakan, mudah-mudahan bisa dipakai untuk sebagai media begitu. Dan puji syukur banyak orang-orang merasa manfaatnya. Nah, tapi kenyataannya hari-hari ini masih PPKM. Ada banyak orang-orang yang tetap datang dari Palangkaraya, ada dari Jakarta, dari Papua, dari Batam, yang mana sebetulnya Pastor sudah mohon-mohon kalau bisa jangan datang dulu, masih online, karena kalau kenapa-kenapa nanti kan itu berdampak di apa yang menjadi pelarangan daripada Satgas Covid dan Pemda. Orang bertanya begini, tapi kan tidak apa-apa, tidak berkerumun. Persoalannya adalah kalau satu kita layani terus-menerus, pasti itu lama-lama orang ngomong, pasti teristera gitu. Lama-lama kan berkerumun dan akhirnya nanti kalau belum dapat Pemda mengatakan Covid udah landai, nanti kan kita yang bisa disalahkan begitu. Atau ada yang berkata juga begini, kok setiap hari ada mujizat kesembuhan atau kelepasan? Pastor belum tahu ya, entah doakan Bapak ini apa yang terjadi. Tetapi saya pernah mendengar ada satu orang, beliau udah meninggal, namanya Bapak Hans. Dia bercerita, saya nonton videonya beberapa waktu yang lalu. Dia berkata bahwa 9 bulan yang lalu dia pernah mendoakan orang dan orang itu sembuh. Nah, puji Tuhan, berarti waktu kita mendoakan orang dengan iman dalam nama Yesus, orang itu bisa sembuh. Amin. Nah, Pastor Andy ini bukan 9 bulan sekali kunjungi orang, setiap hari kunjungi orang, baik fisik maupun juga form doa. Jadi sebetulnya bukan saya yang rindu mujizat setiap hari. Bagian saya setiap hari hanya melayani, mendoakan. Tapi orang-orang itulah yang berseru dengan iman percaya Tuhan Yesus. Dialah yang mendapat bagian mujizat. Karena saya dipercaya Tuhan hari ini hampir setiap hari melayani, dan puji syukur setiap hari mujizat masih ada. Bukan karena saya, bukan untuk saya, tapi bagi orang seperti Pak Steve Mogi yang percaya kepada kuasa Tuhan, mereka yang dapat mujizat.
kita sebagai orang percaya hanya sebagai saluran mendoakan saja. Mujizat itu bukan karya saya, itu karya Kristus di kayu salib, dan dia curahkan bagi orang yang percaya. Jadi jelas ya, jangan kita menyamakan pengalaman kita dengan orang lain. Yang tadi Pastor sampaikan Bapak Hans itu, saya ucapkan rest in peace. Beliau meninggal sakit, terpapar COVID. Saya percaya bahwa sampai hari ini mujizat setiap hari, bukan hanya 9 bulan sekali. Tapi di mana ada iman, di mana ada keyakinan, di mana ada darah Yesus, di mana ada kuasa doa in Jesus name, di situ saya percaya. Saya juga belum tahu apa yang menjadi pergumulan bapak dan anaknya ini, tapi paling tidak share ini sebagai pengantar bahwa mudah-mudahan setelah video naik, dan kalau Tuhan izinkan jadi berkat bagi banyak orang nonton, Bapak Ibu tidak jadikan video ini sebagai alasan untuk datang, melainkan sebagai pembelajaran bahwa sekalipun tidak datang, doa tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yes, Pastif dan Satria, apa yang bisa Pastor ditolong? Dekatin. Minta tolong Pastor, saya sakit mulai dari bulan Maret. Sakit apa? Diagnosa awal asam lambung, tapi sudah diopnam sampai kurang lebih 5 kali. Terus sakitnya kembali terus, dan saya sudah ke dokter spesialis jantung juga. Kata dokter spesialis jantung saya bagus. Terus berat badan saya yang dari 72 sekarang bisa 60. Setiap hari susut. Coba ceritakan ke kamera, coba ngomong ke kamera. Sakit saya diagnosa awal asam lambung. Kemudian saya dirawat di rumah sakit kurang lebih 5 kali. Terus sudah dikasih obat sama dokter, tetapi belum ada perubahan di lambung saya, perut, kadang di sini, kadang di sini, kadang di belakang, kadang kepala. Kalau yang sekarang di bagian kepala saya sampai ke punggung belakang sini. Sudah ke dokter jantung, sudah cek lab berkali-kali, sudah cek feses juga, sudah USG perut, semuanya hasilnya normal. Tapi bagian saya mulai dari sini, dada, perut sampai ke belakang itu selalu suka kumat, suka sakit. Dan saya kalau makan hanya makan bubur saja. Sama istri saya setiap pagi dibikinkan bubur buat saya. Jadi kalau saya kepengen makan, tapi cuman bisa lihat aja. Nggak bisa saya makan karena di dalam hati saya kepengen makan, tapi di dalam tubuh saya ini tidak menerima. Akhirnya sampai sekarang berat badan saya yang dari 72 dalam waktu kurang lebih 5 bulan sisa 60, susut terus. Padahal obatnya sudah saya minum, sudah saya konsumsi, tapi tidak ada perubahan. Malah semakin lama semakin susut. Oleh sebab itu, setelah saya melihat YouTube dan pelayanan yang ada ditayangkan oleh Pastor Andy, dengan iman, dengan penuh keyakinan, saya tekadkan, saya datang ke sini dengan harapan mendapatkan kesembuhan dari Tuhan Yesus. Saya sangat percaya dengan Tuhan Yesus. In Jesus name, saya pasti bisa disembuhkan melalui Pastor Andy. Terima kasih. Yeay! Makasih Bapak udah kasih sedikit tadi share keadaannya. Nah, sebelum Pastor doakan ya, begini Bapak Ibu sekalian, banyak orang bertanya,
Kalau Pastor Andy doakan banyak orang, kok kadang-kadang nggak sebut nama Tuhan Yesus atau in Jesus name, cuma sentuh, touch atau tepuk saja. Nah, karena itu banyak orang Bapak Ibu. Masa kita mau kalau mana ada apa? Doa siapa satu orang, kalau 100 orang berapa lama baru selesai? Ya, tapi berbeda kalau misalnya seperti ini kita tidak atur ya. Pasti kan lu pasif. Ini bukan settingan. Iya. Ya, apakah ini settingan atau apakah ini sebuah dari skenario? Enggak. Lu Bapak ngomong ke ini, karena seringkali ada yang Enggak, orang Farisi atau Karena- orang-orang tidak percaya, Karena ya. saya memang niat dengan penuh iman. Saya datang dari sana, dari Palangkaraya. Berapa jam Pak perjalanan? Dari Palangkaraya jam 2 subuh sampai di Banjarmasin jam 6, hampir jam 7. Kemudian naik menunggu pesawat jam 10 sampai di Balikpapan jam 10, jam 11 kurang sedikit. Cukup panjang Pak ya. Panjang Pak. Baik. Time for pray. Nah, jadi hari ini saya kasih saudara kita doa pembukanya. Tapi kadang-kadang kalau sudah pastor keluar banyak orang di jalan, pasti itu kita nggak doa itu tidak harus, karena doa kita itu ingat ya diajarkan setiap subuh mesbah doa. Ya, nah sama tanda Bapak ini sendiri di antara anaknya, pastor sekaligus kasih contoh, kasih tunjuk bahwa bukan saya yang hebat, tetapi doa orang benar yang besar kuasanya. Let's go. Bapakku yang di surga, dipermuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Diberkatilah tubuhmu Bapak Steve Wongi in Jesus name. Be free, be healed, and be clear. Jatuh dalam kelemahan, bangun dari kekuatan baru. Jesus name. Sendiri. Pulihlah, sembuhlah. In Jesus name. Yuk, Pak masker Pak, coba Bapak jalan Pak, langsung sesuatu tidak biasa Pak. Mulai hari ini olahraga kembali, pulihlah, makan secukupnya, minum secukupnya, yes. Kuat loh. Jesus name. Yeay. Jesus name, be healed. Saya pulih. Di dalam Dia, Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus. Coba cerita, Bapak udah bolak-balik nggak capek, coba cerita. Nggak capek, nggak capek. Saya aja Bapak belum capek. Coba cerita. Apa yang Bapak baru alami ini? Saya merasakan kelegahan. Biasanya saya tidak bisa lari, nggak bisa jalan aja, Capek. ngos-ngosan capek. Tapi tadi saya bisa lari berapa kali. Nafas saya, Bapaknya tidak terasa. Apa Bapak mau share kepada pemirsa tentang kebaikan Tuhan yang Bapak alami? Ya, pemirsa, disinilah dengan iman saya, dengan keyakinan saya kepada Tuhan Yesus, saya mendapatkan kesembuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. In Jesus name, In Jesus name. saya mendapatkan kesembuhan itu. Yes. Jauh-jauh saya dari Palangkaraya, saya mendapatkan kesembuhan. In Jesus name. Yes. Bagi yang belum percaya, in Jesus name, percayalah bahwa di dalam Yesus ada kekuatan. Yes. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus menolong dan sahabat, tetap
sekalian, Pastor ini ada di situasi yang serba sulit ya. Video yang tadi Bapak Ibu nonton, kabar gembira, kabar sukacita. Kita ikut happy ya, melihat Bapak tentara tadi dipulihkan oleh kasih Tuhan. Dan saat ini Pastor ada di pangkalan ojek ya, di seputar Balikpapan Tengah. Meminta tolong supaya Bapak Ibu jangan berharap lebih atau mengandalkan manusia, termasuk siapapun dan juga Pastor Andy. Sebab saya adalah manusia biasa yang hanya memberi diri, memberi hati untuk menolong sesama, menjadi sahabat orang-orang sakit. Kalaupun muncul pertanyaan, berapa lama sampai kapan pelayan tatap muka di Tribun Healing Center dibuka kembali? Pastor nggak tahu jawabannya Bapak Ibu, karena itu bukan area saya. Area saya adalah dengar-dengaran, taat, dan berdoa percaya, berharap. Mengenai kapan dibuka tatap muka itu kan dari Satgas Covid, dari wali kota, dan itu bukan area Pastor untuk bisa mengintervensi. Jadi saudara-saudara, ya, tidak bermaksud membeda-bedakan siapapun Bapak Ibu sekalian, dalam Balikpapan, luar Balikpapan. Setelah video ini terupload, mohon sabar, mohon kerjasama, mohon pengertiannya, supaya tidak memaksakan kehendak untuk harus datang tatap muka. Dan apabila datang tidak ketemu karena kondisi yang seperti ini, lantas Bapak Ibu kecewa, buang uang, buang waktu, buang energi. Tapi bagaimana? Mohon tolong jangan dulu paksakan kehendak. Percayalah, semua akan menjadi indah pada waktunya. Dalam kesempatan ini juga Pastor mohon bantuannya kepada seluruh instansi yang terkait dalamnya, atau Bapak Ibu yang mempunyai akses atau kapasitas. Ya, jika Tuhan izinkan, bisa dibuka, puji syukur. Kalau belum juga puji syukur. Karena saya hanyalah seorang hamba Tuhan yang belajar taat dan dengar-dengaran. Diberkatilah kotaku Balikpapan. Balikpapan, ku bangun, ku jaga, ku bela. Dan ku doakan Balikpapan sehat-sehat, dan secara umum Indonesia semuanya juga menang dari pandemi ini, dan kita menjadi sehat, kuat imunnya, dan berbuah imannya, berprestasi hidupnya. In Jesus' name. Amen. Dari pangkalan ojek di Balikpapan, Pastor Andy share video ini. Kiranya Tuhan selalu menolong kita. Immanuel, Shalom. Bless you. Dadah.